Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Hikmah, calon guru penggerak angkatan kelima. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual, nilai dan peran calon guru penggerak. Pada kesempatan ini, nilai dan peran calon guru penggerak yang berusaha saya lakukan adalah kegiatan Stipul Expo, menggerakkan e-perpustakaan sekolah, tergabung dalam tim manajemen, kegiatan guru belajar bersama, dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Serta peran dari guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi rekan guru yang lain, kemudian menggerakkan komunitas praktik, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai kegiatan Stipul Expo. Stipul Expo ini diambil dari kata SMP Negeri 130 yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Stipul. Stipul Expo ini mewadahi kompetensi siswa di SMP Negeri 130 yang nantinya terdiri dari penampilan tari dan musik yang diisi oleh siswa-siswa yang memiliki kompetensi di bidang seni. Ada juga kegiatan pameran mengenai cara membatik. Semuanya ditutorialkan oleh murid. Ada juga kegiatan lomba-lomba. Serta disajikan juga bazar hasil siswa praktek prakarya, baik berupa makanan maupun hasil karya siswa yang dapat dibeli oleh teman-temannya yang lain berupa kerajinan. Dan juga di sana ditampilkan atraksi-atraksi yang diperlihatkan kepada teman-temannya. Misalnya atraksi palang pintu dan penampilan silat serta taekwondo yang merupakan hasil dari ekstrakurikuler siswa. Pada kesempatan ini, di Stipul Expo, kita berpihak pada murid, di mana yang pertama kita melibatkan OSIS. Bekerja sama dengan OSIS untuk ikut serta dalam kegiatan Stipul Expo tersebut, di mana OSIS berusaha merealisasikan kepemimpinannya di acara tersebut. Kemudian kita melihat juga keterlibatan ekskul, ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kita libatkan semuanya untuk menjadi ajang aktualisasi mereka di kemampuannya masing-masing. Kemudian keterlibatan anggota kelas. Jadi di sini seluruh kelas yang tidak masuk dalam OSIS, tidak masuk dalam kegiatan ekskul, mereka terlibat dalam berbagai macam realisasi pembelajaran mereka seperti pembelajaran prakarya dan hasil-hasil karya yang lain di mata pelajaran yang mereka sukai. Kegiatan selanjutnya yaitu saya merealisasikan e-perpustakaan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perpustakaan merupakan satu tempat yang sulit sekali dikunjungi oleh anak-anak. Karena anak-anak merasa bahwa di perpustakaan itu mereka hanya bisa meminjam buku. Apalagi di abad zaman sekarang ini, ketika perpustakaan masih seperti lama akan ditinggalkan oleh anak-anak murid. Untuk merealisasikan ide menjadikan perpustakaan sekolah diminati oleh seluruh peserta didik dengan mengubah perpustakaan menjadi perpustakaan yang berbasis e-perpus. Untuk merealisasikan perlu kerjasama dengan berbagai macam pihak. Salah satunya adalah kita akan menggunakan aplikasi Slim
Dan di sini kita berarti berkolaborasi dengan SLIM Jakarta. Nah, kemudian yang kedua, kita berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa UIN Jakarta jurusan perpustakaan, dan juga kita mengadakan studi banding ke sekolah-sekolah yang telah sukses menjadikan sekolahnya sebagai salah satu tempat berlakunya e-perpustakaan dan sangat diminati oleh anak-anak. Dan tentu semua ini di bawah persetujuan dari kepala sekolah. Langkah awal yang dilakukan, kami membuat tim e-perpustakaan, kemudian kami membuat program kerja agar dapat program itu berjalan dengan baik, step demi step, kami jabarkan dengan baik. Kemudian kami memanggil narasumber yang kompeten di bidangnya, kemudian menjajaki hubungan dengan UIN Jakarta, kemudian juga menjajaki sekolah-sekolah yang telah sukses melakukan aplikasi SLIM di perpustakaannya masing-masing. Kegiatan selanjutnya, saya bergabung dalam tim manajemen. Dalam tim manajemen ini, kita selalu mengevaluasi program sekolah. Karena di setiap akhir tahun pelajaran, kita akan melibatkan rekan guru dan tim manajemen untuk merefleksikan program sekolah tahun yang lalu dan memberikan masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan untuk program yang akan datang. Kemudian, sebagai bentuk dari refleksi kita, kami mengadakan survei kepada kedua orang tua dan kepada peserta didik sebagai salah satu survei kepuasan. Kita bekerja sama, berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling dan wakil kesiswaan serta wakil kurikulum untuk mengolah survei tersebut dan dijadikan bahan perbaikan kita untuk tahun yang akan datang. Selanjutnya, refleksi selalu kita lakukan di setiap kelas. Setiap akhir pelajaran, kita memiliki kesempatan untuk merefleksi pembelajaran kita pada saat itu. Dan di akhir tahun pelajaran, kita meminta anak-anak untuk mengisi form refleksi pada tahun pelajaran ini. Dan nanti akan kita olah menjadi satu hal yang bermanfaat untuk perbaikan mengajar yang akan datang. Selanjutnya adalah untuk program belajar bersama. Saya telah melakukan program belajar bersama dengan merencanakan adanya program di mana pada saat itu guru pada masa pandemi COVID-19 sangat membutuhkan belajar bersama agar pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya siswa. Akhirnya terpikirlah untuk berbagi ilmu, kemudian dikonsultasikan dengan pimpinan sekolah dan disetujui. Setelah disetujui, langkah selanjutnya kita memberikan ilmu kepada rekan-rekan yang lain. Dan setelah disepakati, jadwal kegiatannya yaitu setelah sholat Jumat. Maka sebagai penggagas ide awal, saya diberikan kesempatan untuk membuat satu program itu atau menjalankan program itu. Nah, itu bisa diadakan secara daring dan secara luring. Kemudian yang terakhir, bukan hanya di situ. Setelah kita berhasil membuat guru bisa belajar bersama, kita mengajak guru lain untuk bisa membagi ilmu dan pengetahuannya masing-masing. Karena apa? Karena kebermanfaatan kegiatan ini dan sedikitnya kesempatan para pendidik mengikuti pelatihan secara kedinasan, maka guru-guru lain yang telah memiliki kesempatan itu diminta untuk mengimbaskan kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang beragam menurut saya merupakan satu inovasi. Kenapa? Karena kegiatan pembelajaran yang baik adalah kegiatan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik.
Oleh karena itu, agar dapat menyajikan pembelajaran yang baik dan berpartisipasi siswa penuh dalam pembelajaran kita, metode dengan satu saja itu tidak cukup, maka harus banyak metode. Dan itu dapat kita aplikasikan di kelasnya masing-masing. Kita bisa sharing dengan sesama guru, sharing dengan komunitas MGMP, dan juga kita bisa belajar sendiri dengan pencarian di YouTube atau di Google. Nah, pendidikan, kita ingat bahwa filosofis Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terima kasih. Salam guru penggerak.